Pernah ada rasa cinta. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fakta sebenarnya di balik lagu Gaby Tinggal Kenangan. Di tahun lalu, memang saya sudah pernah bikin video seperti ini. Namun di akhir video, saya masih menyisakan tanda tanya untuk kalian semua. Dan saya lihat di kolom komentar, ada banyak sekali perdebatan soal itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada yang punya teori-teorinya tersendiri. Well, di video kali ini, mari kita perjelas semua rentetan misteri ini. Oke? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan banyak informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia fakta sebenarnya di balik lagu Gaby Tinggal Kenangan. Well, lagu Gaby yang berjudul Tinggal Kenangan ini adalah lagu jadul yang sempat booming pada masanya, sekitar tahun 2007 sampai 2009 kalau tidak salah. Lagu ini sendiri adalah lagu sedih yang menceritakan tentang seseorang yang sangat bersedih setelah kehilangan kekasihnya. Melihat dari liriknya yang berbunyi, "Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu," maka bisa dipastikan bahwa kekasihnya yang dia maksud di sini telah meninggal. Well, lagu ini punya makna yang sangat mendalam, punya lirik yang mendayu-dayu, sangat sesuai dengan selera musik remaja di era itu. Serta ada banyak pula teori di balik lagunya yang sukses membuat lagu ini menjadi booming. Salah satu teori yang paling berkembang tentang lagu ini adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang gadis yang bernama Gaby. Gaby ini adalah anak band di sekolahnya, dan dia punya pacar yang merupakan seorang anak motor. Suatu ketika, sang pacar meninggal dunia akibat kecelakaan, dan Gaby sangat sedih akan hal itu. Saking sedihnya, Gaby bahkan nyaris gila. Gaby kemudian memutuskan untuk menulis lagu ini dan merekam suaranya sambil memainkan lagu ini. Dan kemudian, setelah itu Gaby pun memutuskan untuk ikut menyusul kekasihnya. Well, apakah ini benar? Nyatanya sampai saat ini tidak ditemukan kebenaran akan kisah ini. Anehnya lagi, banyak orang yang mengakui bahwa dia mengenal sosok Gaby ini. Ada yang bilang Gaby itu orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Sulawesi, dan masih banyak lagi. Tentu saja tidak mungkin. Tidak mungkin Gaby punya sosok lebih dari satu orang. Ingat, Gaby bukan Naruto. Di sisi lain, banyak pula orang yang mengaku bahwa dialah sosok Gaby itu sendiri. Dialah yang membuat lagu itu, dan lagu itu dia buat untuk kekasihnya. Well, sama seperti sebelumnya, ini juga tidak ditemukan kebenarannya, dikarenakan mana mungkin ada orang yang bisa membuat lagu dan lirik serta musik yang sama persis di saat bersamaan. Sekali lagi, Gaby itu bukan Naruto yang punya jurus 1000 bayangan. Bisa jadi, kebanyakan dari orang yang mengaku sebagai Gaby itu hanyalah orang-orang yang ingin pansos dan pengen numpang tenar dari lagu berjudul Tinggal Kenangan ini. Lalu ada pula yang bilang kalau Gaby itu adalah Gaby Brown yang ada di anime Attack on Titan. Hah? Iya, itu memang Gaby, tapi beda. Gaby yang itu cuman karakter anime. Saya yakin yang bikin teori sabling kayak begini itu pasti wibu. Well, teori lain mengatakan bahwa lagu Gaby ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang mahasiswa yang kala itu sedang manggung di salah satu acara kampusnya. Kemudian pas dia manggung, ada yang merekam suaranya dan menguploadnya di internet. Sosok yang paling dicurigai sebagai mahasiswa tersebut ialah AB, yang merupakan mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Makassar kala itu. Kabarnya, lagu itu buatan AB, yang kemudian dia berikan kepada salah satu temannya yang bernama Ripai Ilyas, atau lebih akrab disapa Pai. Dan siapakah AB dan juga Pai ini? Well, mereka berdua adalah personil dari grup musik asal Makassar yakni Karamel. Dan teman-teman, inilah fakta sebenarnya. Abe dan Pai adalah dua orang yang menjadi pemilik dari lagu Gaby Tinggal Kenangan ini. Mereka berdua lah yang pertama kali menyanyikannya dan mereka lah pencipta dari lagu tersebut.
Hal ini juga telah diluruskan oleh pakar telematika Roy Suryo kala itu. Ditambah lagi, di tahun 2008 silam, Abe pun telah memberikan klarifikasinya akan lagu tersebut. Dia membenarkan bahwa lagu tersebut adalah lagu yang dibuat oleh dia bersama dengan Pai. Abe mengaku bahwa dia menyanyikannya waktu itu dalam rangka acara ulang tahun organisasi yang bernama Sanggar Dipa yang ke-6 kala itu. Saya nggak nyangka kalau lagu itu bisa setenar ini. Jadi sebelumnya, jauh sebelum lagu itu booming, saat itu kita masih band indie, sering tampil di pentas-pentas band. Demikian jelas Pai kala itu. Meskipun begitu, mereka tetap tidak tahu siapa gerangan yang mengupload lagu tersebut di internet hingga bisa menjadi seviral ini. Jadi teman-teman, sebenarnya lagu itu berasal dari lagu ciptaan anak-anak Makassar yang tergabung dalam band indie kala itu. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur mistis ataupun kelam yang melatar belakangi terciptanya lagu itu. Adapun kasus-kasus lain yang ada di berbagai daerah, terdapat dua kemungkinan. Pertama, mereka hanyalah pansos dan ingin mencari keuntungan dari misteri lagu ini. Atau kedua, memang benar ada kasus seperti Gaby ini. Mungkin hal itu benar-benar terjadi. Bisa jadi, gadis bernama Gaby ini benar-benar depresi setelah ditinggal kekasihnya dan akhirnya memutuskan untuk ikut menyusul kekasihnya. Bisa jadi. Namun, sekalipun hal tersebut benar-benar terjadi, lagu Gaby Tinggal Kenangan ini bukanlah lagu miliknya. Bukanlah lagu ciptaannya, karena lagu ini dibuat oleh Abe dan Pai dari band Karamel. Bisa jadi, dia hanya mendengar lagu ini lalu ikut mengcovernya karena merasa bahwa lagu ini sangat mewakili perasaannya. Bisa jadi. Bagaimana menurut kalian? Well, teman-teman, itulah tadi fakta sebenarnya di balik lagu Gaby berjudul Tinggal Kenangan ini. Memang masih ada beberapa misteri yang belum terungkap. Namun satu hal yang pasti, pembuat lagu tersebut telah terungkap. Adalah Andi Besse alias Abe dan Ripai Ilyas alias Pai yang menciptakan lagu tersebut. Telah dikonfirmasi sama pakar komunikasi dan IT yakni Roy Suryo kala itu. Keduanya juga sudah mengklarifikasi dan menegaskan bahwa itu adalah lagu mereka. Jadi terungkap sudah. Adapun misteri lain seperti siapa Gaby ini atau bagaimana kisah Gaby ini, biarlah itu menjadi bahan imajinasi untuk kita semua. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.